Kenapa yang Formula 2 tidak pakai garam krosok? Apa fungsi garam? Kembali ke fungsi garam. Ada yang tahu apa itu fungsi garam? Silakan, Bapak. Ya, betul. Ada lagi? Selain membunuh bakteri? Ya, menghambat tumbuhnya mikroorganisme yang berbahaya. Kalau ada penyakit paling gampang kita rendam dengan air garam. Paling gampang. Treatment tindakan preventif yang pertama kalau Bapak dan Ibu akan menyelamatkan ikan-ikan yang kolaps, rendam dengan air garam. Itu paling gampang yang pertama. Karena tadi fungsi garam krosok ini selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, mematikan mikroorganisme yang berbahaya yang ada di kolam media tadi, juga menstabilkan pH kolam. Nah, formula ini saya ambil dari beberapa hasil riset penelitian. Ada lokasi di mana pH-nya selalu stabil. Kalau pH air itu stabil, nggak perlu pakai garam, nggak apa-apa. Tapi ada juga lokasi di mana pH-nya itu tidak stabil, fluktuatif. Kadang 5, 6, 7, 8, nah fluktuatif. Kalau kami di kolam ini, memang kalau di sini kolam kita basah. Hampir rata-rata pH air di tempat kami di 8. pH airnya 8. Sehingga, makanya saya bilang, formula di media ini tidak given. Disesuaikan dengan kondisi kualitas air di mana Bapak dan Ibu berada. Bapak yang Ibu harus perhatikan adalah kegunaan dari setiap bahan baku tersebut. Apa fungsi garam, apa fungsi molase, apa fungsi kapur, apa fungsi probiotik. Dari 4 item dalam membuat media tadi, setiap fungsi-fungsi dari garam tadi yang sudah disebutkan tadi, ya, menstabilkan pH, mematikan mikroorganisme yang berbahaya, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengikat nitrit, dan menjaga ikan tidak stres. Itu adalah fungsi garam. Kalau Ibu menganggap hal itu tidak menjadi masalah di lokasi Bapak dan Ibu, nggak pakai garam nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengantisipasi lebih baik dikasih garam. Nah, molase kan tadi unsurnya adalah karbon. Karbon itu adalah makanan dari si bakterinya tadi. Bakteri untuk tumbuh dan berkembang sama semua makhluk hidup. Untuk tumbuh dan berkembang si bakteri tadi, dia butuh makanan, butuh unsur hara. Unsur hara yang paling mudah untuk si bakteri makan supaya dia bisa berkembang biak cukup optimal, kita tambahkanlah molase. Karena kadar si molase ini cukup tinggi. Makanya kalau Bapak dan Ibu kan suka dibilang kalau glukosanya rendah, orang penyakit gula kan nggak boleh banyak makan gula. Tetapi nanti kita tetap menggunakan molase karena unsur C-nya dibutuhkan untuk tumbuh kembang si bakteri tadi. Nah, jenis bakteri kita menggunakan probiotik. Ada prebiotik, ada probiotik. Apa bedanya prebiotik dengan probiotik? Ya, semuanya ini ada. Kalau prebiotik itu biasanya adalah bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh ikan itu di dalam makhluk hidup. Sementara probiotik adalah bakteri mikroorganisme yang harus kita tambahkan. Sama seperti kalau kita bicara di dalam nutrisi, asam amino esensial dan non esensial. Jadi istilahnya seperti itulah ya. Analognya seperti itu. Asam amino esensial itu adalah asam amino yang dibutuhkan tetapi tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup itu. Nah, non esensial bisa diproduksi oleh makhluk hidup itu. Nah, kita menggunakan probiotik. Saya bilang tadi, merek dagangnya abaikan, silahkan Bapak dan Ibu beli probiotik sesuai dengan kondisi lokasi Bapak Ibu di sekolah. Mau merek dagang apapun apa saja boleh, tapi tolong diidentifikasikan. Nanti aturan pakainya kita abaikan. Yang jelas kita harus tahu jenis dari bakteri yang ada di dalam probiotik ini, ya. Ini Lactobacillus casei dan Saccharomyces cerevisiae. Ini formula untuk volume air per meter kubik. Per meter kubik, ya. Sehingga karena ini bentuknya kubus, kalau kita memang perhitungan padat penebaran itu kan meter persegi. Aturan di mana-mana kalau padat penebaran meter persegi. Tapi ini volume kubus. Jadi Bapak Ibu nanti tolong menghitung setiap kelompok nanti berapa volume air di dalam setiap wadah tadi. Jadi dosis ini adalah per meter kubik. Ketinggian air karena kami buat di sini kolam bioflok kami ketinggian kolamnya itu 1 meter. Sehingga ketinggian airnya kami buat 80 cm. Nah, masalah ketinggian air
mau bertahap sedikit dulu baru penuh atau langsung penuh? Kalau kami diimplementasikan di sini langsung penuh. Ya, karena kami menggunakan untuk budidaya ikan bioflok ini diharapkan dilakukan outdoor. Outdoor. Untuk kenyamanan ikan itu hidup, berdasarkan hasil referensi, itu sebaiknya harus lebih dari 60 cm kedalaman air kalau outdoor. Karena kalau hanya sedikit, itu nanti suhu air itu di dasar itu panas banget kan sampai penuh sampai ke dasar. Juga untuk fitoplankton, zooplankton itu terlalu kepanasan atau suhunya yang terbaik itu kami lakukan berdasarkan beberapa referensi dan pengalaman. Kami gunakan 80 cm karena tinggi kami hanya 1 meter. Kalau Bapak Ibu nanti bikin kolamnya tinggi 1,5 meter ya boleh-boleh aja. Tetapi akhirnya nanti berdampak terhadap volume air bertambah, berarti padat penebaran benihnya bertambah, jumlah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat media ini juga bertambah. Iya, nanti dalam proses pemeliharaannya tidak harus selalu menggunakan molase. Dalam proses pemeliharaan, semua makhluk hidup kan semakin banyak karbon yang dibutuhkan kalau mikroorganisme itu sudah tumbuh. Kalau arang itu tidak bisa menggantikan molase. Nah, tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka bisa ditambahkan. Nanti ada hitung-hitungannya untuk menghitung CN rasio. Ya, CN rasio nanti Bapak Ibu bisa hitung. Mau CN rasio berapa? 12, 30, 25, 18, dihitung sendiri. Bisa. Menambahkan nanti tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, itu bisa ditambahkan. Tapi kalau arang itu sendiri tidak. Karena arang itu berfungsi kalau biasanya kalau kita untuk di kualitas air untuk melakukan filter ya, filter. Nah ini untuk bioflok kita tidak menyarankan menggunakan arang. Kita menggunakan molase seperti Bu Devi katakan tadi adalah sebagai makanan dari si bakteri tadi. Nah formula 3 ini kalau dikasih solusi, kalau nggak ada molase dia pakai 75 gram gula. Ya, tapi bisa kita menggunakan separuhnya 50 gram atau 75 gram, dipersilahkan. Begitu. Ini kendalanya kalau bioflok kan outdoor. Outdoor pasti ada hujan, pasti ada pertambahan air hujan di luar dugaan kita. Sehingga ini formulasi untuk volume tanpa kena air hujan. Nah, berarti kalau sudah kena air hujan kan flushing, ada terjadi pembuangan penambahan air. Nah, Bapak bisa prediksi dengan curah hujan. Curah hujannya ini kira-kira menggantikan berapa persen dari volume wadah tadi. Misalkan berdasarkan curah hujan yang cukup tinggi, kan ada yang cuma gerimis doang. Gerimis mah dalam 1 jam cuma berapa liter lah. Kalau misalkan hujannya deras banget, itu kan Bapak bisa 1 liter air misalkan bisa tertampung dalam waktu 1 menit, misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa konversikan. Berarti di dalam kolam bioflok ini yang volumenya 1000 liter, misalkan volume 1000 liter, berarti air hujan itu sudah masuk di dalam media itu berapa liter. Nah, berarti itu berdasarkan prediksi asumsi Bapak Ibu, tambahkan lagi bahan-bahan media ini. Harus ditambahkan lagi tapi tidak perlu membuang. Tidak perlu membuang karena ngisi airnya kan butuh waktu, butuh tenaga dan segala macam, tetapi formula ini yang ditambahkan. Ya, ditambahkan lagi. Tapi saya bilang tadi, Bapak prediksi berapa persen dari volume dari bioflok tadi tergantikan dengan air hujan, tercampur dengan air hujan. Kan bisa diprediksi Pak ya. Bapak paling gampang taruh ember tanpa atap ya. Berapa jam itu 1 liter penuh. Nah, bisa ganti volumenya gitu. Itu paling gampang seperti itu. Ya Pak ya. Jadi ditambahkan lagi sesuai dengan air yang tercampur dengan air hujan. Begitu Bapak Ibu nanti menebarkan media-media ini, air itu akan berubah menjadi awal. Kalau awal? Coklat. Awalnya coklat dulu ya. Nanti baru berubah coklat muda, terus nanti bisa hijau muda, kemerah-merahan, hijau tua. Tergantung nanti lama, karena ini sangat tergantung. Saya bilang, Bapak kan sudah tahu belajar ilmu planktonologi kan, yang memberi warna di dalam wadah budidaya bioflok itu adalah pakan alami. Istilahnya yang dominan pakan alami jenis apa di dalam wadah itu di setiap daerah berbeda. Ada plankton warna hijau, ada plankton warna orange, ada yang warna merah. Nah,
Makanya Bapak dan Ibu jangan merasa planktonnya itu sama di setiap daerah. Pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Di Papua akan berbeda dengan di Jawa Timur, di Bangka Belitung akan beda. Bapak di mana tadi? Temanggung. Di Belitung Timur jenis planktonnya beda. Dengan di Jawa di kami ini akan beda. Sehingga air putih aja sebenarnya ada planktonnya juga, cuman jenis planktonnya beda. Sehingga yang mewarnai dari kolam bioflok ini jenis komoditas dari plankton yang tumbuh di dalam itu. Nah, memang indikasi paling gampang memang di Jawa Barat lah ya. Yang karena implementasi awal itu dari BBHT Sukabumi diimplementasikan. Jadi yang baik itu mulai dari coklat, nanti berubah coklat muda, kehijauan muda, sampai kemerah-merahan tergantung komoditas plankton yang tumbuh di dalam kolam bioflok itu. Begitu Pak Yoga? Sudah terjawab Pak? Alhamdulillah. Baik, ini diimplementasikan di daerah yang berbeda. Kalau Formula 1 dan Formula 2 ini di air tawar. Formula 3 ini di pantai untuk tambak. Formula 4 ini kombinasi dari, saya bilang, masih ingat fungsi kapur apa? Ya, sehingga jenis kapurnya disesuaikan dengan kondisi kualitas air di mana Bapak Ibu lokasi sekolahnya. Dalam budidaya ikan bioflok, ini kami sarankan 1 periode ganti. Karena di sini kan tumbuh berbagai mikroorganisme. Ada mikroorganisme patogen, ada mikroorganisme non patogen. Dalam waktu 4 bulan pemeliharaan, diharapkan ini tidak ada lagi penularan penyakit di periode selanjutnya. Sebaiknya dalam bioflok lagi, kalau sudah 1 periode, kita lakukan lagi step pertama, mulai dari persiapan wadahnya, kita bersihkan, kita isi lagi, bikin medianya lagi. Tapi kalau Bapak Ibu yakin itu tidak ada patogen, ya boleh aja dicoba. Tapi apakah berdampak terhadap proses pertumbuhan? Ya, akan berdampak. Karena ada hal-hal yang kita tidak tahu, namanya juga mikroorganisme ya Pak ya. Ya sebaiknya memang diganti. Tapi kalau bagi beberapa daerah yang sulit air kan sayang buang air nih, air mahal. Ya dicoba aja minimal ganti 50% lah, jangan semua dibuang, jangan semua dipakai, ganti lagi dengan air baru. Ya, ada memang beberapa yang mikirnya ini yang sudah bekas ini pasti akan tumbuh bakteri-bakteri yang lain. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, fase pertumbuhan atau siklus hidup dari bakteri, masih ingat ada 4 siklus? Bu Meliza masih ingat 4 siklus bakteri? Ayo. Ada 4 fase. Nah, sehingga begitu fase kematian, ya mati dalam waktu beberapa itu bakterinya mati. Jadi tidak terus-menerus Bapak Ibu. Maka dalam proses pemeliharaan nanti akan saya tahu juga tetap harus ditambah lagi molase, tetap harus ditambah lagi probiotik. Karena siklus hidup bakteri tadi kan saya bilang, 2 jam dia sudah berkembang biak. Tapi 2 jam sudah berkembang biak berarti dia nggak mungkin siklus hidup dia berbulan-bulan, berhari-hari. Ya karena 2 jam sudah berkembang biak, mungkin 2 hari sudah mati. Gitu Pak. Sama seperti pakan alami. Pakan alami tetap kita harus lakukan inokulasi lagi, tambah lagi pupuk, supaya yang baru tumbuh lagi, ada makanannya lagi, tumbuh lagi. Karena sama seperti plankton dan fitoplankton itu, dia punya masa hidup. Tidak terus-terusan hidup terus. Mati ya mati, sudah mati ya sudah. Nah, ini yang harus makanya kita tambahkan lagi formula ini, kita tambahkan berapa formulanya nanti di pemeliharaan akan saya jelaskan. Begitu Pak.